Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk datang menyembah Dia. Mari persiapkan kehidupan kita. Mari persembahkan segenap kehidupan kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan kita. Mari sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan, kita sama-sama berdoa, kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus buat kesempatan pagi hari ini. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk datang kepadamu, mempersembahkan segenap kehidupan kami, bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami, ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Bahkan seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan, yang menyaksikan ibadah online pagi hari ini, mereka diberkati oleh Allah. Mereka dilawati oleh Tuhan. Bahkan mereka boleh dipuaskan lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan kehidupan kami. Kami mau melayani Engkau, kami mau memuji, menyembah, mengingat nama-Mu ya Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus. Kami buka ibadah kami pagi hari ini. Kami alaskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami Bapa. Kami bawa kehidupan kami Tuhan menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan hadirat-Mu.
Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Oh, haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya, Ini seruan kami. Ini persembahan kami, kami Tuhan. di hadapan-Mu, Tuhan. Biarlah manis Kau dengar. Oh, ini Biarlah pengagungan berkenan kami. di hadapan-Mu. Ini syukur kami di hadapan-Mu. Terpuji Haleluya. namamu. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau layak Tuhan. disembah. Kami sembah Engkau. Kau yang Kami layak tinggikan namamu. diagukan. Yesus, Engkau Kau yang Raja segala layak raja. dimuliakan, Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu. Glory, 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 Terima glory, kasih glory. Tuhan. Terima Pujilah kasih namamu, Haleluya. mulia namamu, Tuhan. Haleluya. Aku Amin. agung Engkau, Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, haleluya. Ku menyembah dan
kudus hadirat-Mu. Haleluya. Hampiri tata kasih karunia Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini. Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati kami. Roh Kudus-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi umat-umat-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya Roh-Mu ada dalam hati kami. Roh-Mu memenuhi setiap kehidupan kami. Sebab kami tahu Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang penuh dengan kekuatan kemenangan. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ini pujian kami Tuhan, penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Menjadi penyembahan kami di hadapan Tuhan. Persembahan kami di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami umat-umat-Mu saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendapat lawatan yang dari Allah. Lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar akan melawati kami, akan memenuhi hati kami Tuhan. Biarlah hati kami terbuka. Hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu menjamah setiap kehidupan kami. Firman-Mu membaharui setiap kehidupan kami. Dengan kekuatan yang baru, dengan rema yang baru. Sehingga kami Tuhan boleh dipuaskan. Kami boleh merasakan jamahan Allah, lawatan Tuhan terjadi di sini, di hati kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan melayani kami. Berkati hamba-Mu, kuasai hamba-Mu. Hamba-Mu berdiri dengan kuat kuasa yang dari surga. Sehingga hamba-Mu Tuhan boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan bagi kami umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami persiapkan kehidupan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami alaskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali dalam nuansa ibadah di pagi hari Minggu ini. Kiranya Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat sehingga kita bisa bertemu dalam ibadah online. Biarlah pagi hari ini dimanapun Bapak Ibu berada, sungguh-sungguh mempersiapkan ibadah itu sehingga kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar dari satu periskop dengan tema hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dalam peribadatan kita. Baik, saya akan baca firman Tuhan diambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-5 ayat yang kedua sampai ayat ke-14, tapi nanti ada beberapa ayat yang kita lompati dan kita sambung lagi dengan ayat-ayat yang berikutnya. Tetapi saya berharap kiranya pujian tadi yang kita dengar sungguh memberkati Bapak Ibu dan kita semua yang ada di gedung gereja ini. Baik, perhatikan baik-baik, saya akan baca firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan, 2 Tawarik pasal 5 ayat 2. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Pada waktu hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. 4. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. 5. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu, semua itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Ayat 6. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kita lompat ayat 11. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri lepas dari giliran rombongan masing-masing. 12. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapi, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. 13. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suara untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan. Sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. 14. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemudian Tuhan memenuhi rumah itu. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini. Kembali kepada kami diperdengarkan firman-Mu. Biarlah firman pengajaran pada pagi hari ini meneguhkan kami, sehingga kami boleh menghidupi firman ini dalam setiap momentum ibadah kami dan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan juga boleh hadir seperti momentum ketika umat-Mu beserta Raja Salomo beribadah. Engkau hadir dalam awan memenuhi rumah di mana mereka beribadah. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Berkati kami semua lewat firman-Mu, juga berkati hamba-Mu supaya lewat berkat dan penyertaan-Mu kami dimampukan untuk menyampaikan dan menerangkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mendengar, dan saya ambil sebagai ayat pokok di ayat 13. Di sana dikatakan, sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yaitu rumah Tuhan, dipenuhi dengan awan. Awan memenuhi rumah di mana mereka ibadah sebagai wujud kehadiran Allah dalam momentum mereka mentadbiskan bait suci. Perihal awan ini sebenarnya sudah tidak asing bagi mereka, sebab kalau kita mau melihat sejarah, mereka dibawa keluar oleh Musa
menuju ke tanah perjanjian, Allah sendiri hadir. Ya, pertama kali dalam momentum Allah hadir dalam tiang awan pada waktu mereka pertama kali berangkat keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Kita bisa baca itu di dalam pasal 13, Keluaran pasal 13 ayat 21. Di sana dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saya garis bawahi, Tuhan berjalan di depan mereka. Jadi tiang awan merupakan kehadiran Tuhan. Juga dalam momentum ketika mereka telah 3 bulan keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, ketika mereka berhenti sejenak di Gunung Sinai, di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang 9, demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam tiang awan yang tebal. Ya, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Nah, Tuhan sendiri di atas Gunung Sinai ketika bertemu dengan Musa, Tuhan sendiri berkata, aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal. Jadi awan adalah kehadiran Tuhan, sebagaimana yang mereka alami dalam prosesi pentabisan rumah Tuhan atau bait suci. Kita perhatikan di sini, ya, tentu ketika mereka mengikuti firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, merupakan pengalaman mereka ketika mereka dikeluarkan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Berkali-kali dalam berbagai momentum mereka melihat kehadiran Tuhan bagaikan awan yang tebal hadir memenuhi mereka. Maka mereka juga merindukan hal itu terjadi ketika mereka sudah ada di tanah perjanjian, sudah hidup dalam keseharian di mana mereka diberi tempat, yaitu tanah perjanjian. Seperti momentum yang kita baca pada peristiwa di mana Raja Salomo mengumpulkan seluruh rakyatnya dalam prosesi pentabisan rumah Allah atau bait suci. Tentu kita ingin melihat hal apa sih yang menjadi hal yang menyenangkan Tuhan sehingga Tuhan mau hadir. Itu sebabnya pada pagi hari ini tema daripada firman Tuhan adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan dalam ibadah sehingga Tuhan hadir. Ya, kita perhatikan. Saya ingin telusuri ayat demi ayat. Saya kembali membaca dari ayat 6 dari apa yang kita baca. Di sana dikatakan, tetapi Raja Salomo dengan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Inilah hal pertama yang mereka lakukan. Mereka berkumpul dalam kesehatian antara pimpinan Raja Salomo dengan umat, membawa persembahan kambing domba, lembu sapi yang dinyatakan di sini tidak terbilang, tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Wow, luar biasa toh. Zaman sekarang mungkin kita ibadah tidak lagi membawa kambing domba, lembu sapi, tapi zaman sekarang kita membawa persembahan dalam bentuk persembahan ucapan syukur, persembahan tatangan atau persembahan-persembahan lain kita bawa di dalam momentum ibadah kita. Nah, masalah persembahan ini sebenarnya tidak lagi merupakan hal yang aneh, sebab sejak awal ketika keturunan pertama Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel, ketika mereka datang mau menghadap Tuhan, mereka membawa persembahan. Jadi kalau kita berbicara tentang persembahan, bukan hal yang aneh, bukan hal yang masa persembahan yang kita bicarakan, tidak. Memang ini merupakan elemen dalam ibadah di mana kita akan melihat bahwa hal-hal inilah yang menyenangkan Tuhan sehingga Tuhan hadir. Sebab di atas Gunung Sinai ketika Musa menghadap kepada Allah, maka Allah juga telah pesankan dengan firman yang disampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat 14 saya akan bacakan demikian.
3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Ini pesan Tuhan. Jangan orang, tidak disebutkan laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, tidak. Tetapi di sini kan, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Jadi ketika Raja Salomo dengan seluruh umat hadir dalam momentum ibadah peribadatan, di sana dikatakan mereka membawa dan menyiapkan korban-korban bakaran berupa kambing, domba, dan lembu sapi yang tidak terbilang banyaknya. Rupanya mereka telah mengikuti dan mentaati firman Tuhan karena pengalaman ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dalam sepanjang perjalanan ketika mereka ibadah dengan melakukan hal-hal seperti ini, Tuhan hadir, Tuhan berjanji hadir. Saya pikir Tuhan itu tidak memakai standar ganda, artinya waktu mereka keluar Tuhan hadir, tapi setelah mereka tinggal menetap di tanah perjanjian Tuhan tidak hadir. Tidak. Buktinya kita baca ketika mereka sudah tinggal di tanah perjanjian, sudah hidup di sana, dan ketika mereka mau mentabiskan bait suci, mereka melakukan firman Tuhan, menghadap Tuhan dengan tidak tangan hampa. Mereka mempersiapkan lembu, sapi, domba yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Dan apalagi ayat selanjutnya di sana dikatakan, ayat yang ke-12, demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asap, Heman, Yedutun beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri sebelah timur mezbah berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapi, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji dengan ucapan. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yaitu rumah Tuhan, dipenuhi awan. Bukan main, bukan? Ya. Jadi artinya gini, dalam ibadah selain kita menggenapi firman Tuhan bahwa datang ke hadirat Tuhan jangan dengan tangan hampa, ternyata mereka membawa persembahan mereka berbentuk kambing, domba sebagai korban persembahan bakaran dengan jumlah yang tidak terbilang. Ternyata mereka juga mempersembahkan buah bibir mereka sebagai persembahan yang lebih tinggi lagi tingkatnya, yaitu ucapan syukur, puji-pujian dan penyembahan. Kenapa saya katakan penyembahan? Sebab ketika rumah itu dipenuhi dengan awan, dikatakan imam-imam itu tidak tahan berdiri, tentu mereka jadinya sujud karena tidak tahan berdiri. Jadi adanya lagi selain daripada korban-korban persembahan berupa kambing, domba, lembu, sapi yang tidak terbilang jumlahnya, juga mereka mempersembahkan buah bibir, yaitu apa? Ucapan syukur, terima kasih, puji-pujian dan sujud dalam penyembahan, sehingga Tuhan hadir memenuhi tempat di mana mereka beribadah. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa umat ini adalah umat pilihan dan mereka sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan dalam momentum ibadah. Mulai daripada keturunan Adam dan Hawa, hal persembahan bukanlah hal asing, tapi itu merupakan elemen di dalam ibadah, dan ini telah mereka penuhi. Dan kita lihat ternyata hal ini menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan hadir. Pada saat Tuhan hadir, kita baca lebih lanjut di dalam pasal 7 ayat pertama. Di sana dikatakan setelah Salomo mengakhiri doanya, Tuhan hadir. Salomo berdoa, memanjatkan doanya cukup panjang. Di sana dikatakan setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelih itu, dan kemudian Tuhan memenuhi rumah itu. Sekali lagi disebutkan, api hadir. Seperti pada waktu mereka pertama kali keluar, ada tiang awan, tiang api. Tuhan hadir. Ternyata ketika kita melakukan ibadah seperti yang
kita diajarkan oleh firman Tuhan, membawa persembahan, menggenapi firman Tuhan yang mengatakan janganlah setiap orang datang ke hadiratku dengan tangan hampa, dan juga mereka membawa persembahan yang lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu ucapan bibir yang menyenangkan hati Tuhan, ucapan syukur, pujian dan penyembahan. Maka Tuhan hadir. Haleluya. Pagi hari ini saya bertanya kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Kalau kami di gereja jelas semua elemen ibadah ini kita lakukan, ya. Ada puji-pujian, ada ibadah yang membawa persembahan dan lain sebagainya. Saya ingin juga mengingatkan Bapak Ibu yang di rumah. Halo, apakah Bapak Ibu juga siap untuk sungguh-sungguh melakukan seperti firman Tuhan? Atau jangan-jangan Bapak Ibu melihat ibadah melalui online, bangun pagi, jangan-jangan belum mandi, belum mempersiapkan diri, ya, belum dalam kesungguhan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ya, umat ini adalah umat pilihan, umat pilihan Allah. Bagaimana Bapak Ibu dan saya? Firman Tuhan lebih lanjut katakan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat yang ke-9, saya akan bacakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, terangnya yang ajaib. Kita berterima kasih dan bersyukur bahwa sekarang kita ini adalah umat pilihan juga. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Yesus mati berbelas kasihan untuk mengganti kematian kita, karena sebenarnya kita harusnya mendapatkan setimpal hukuman dengan segala dosa kita, tapi kita mendapatkan kasih karunia. Oleh sebab itu kita menjadi umat pilihan, umat tebusan. Semestinya kita harus juga melakukan hal-hal seperti umat pilihan Allah. Bukankah kita ini bangsa yang terpilih, umat pilihan Allah? Oleh sebab itu pada pagi hari ini, bagaimana Bapak Ibu dengan saya? Saya sangat percaya, kalaulah Allah berpesan kepada Musa untuk disampaikan kepada jemaat Israel, umat pilihannya, sebagai pemimpin Allah, pemimpin yaitu Musa, telah menghidupi apa yang dipesankan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan demikian di dalam Mazmur pasal 100, ya, 100, saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 3, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Ayat 4, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya. Ternyata bahwa ucapan syukur, rasa terima kasih, ucapan terima kasih kita itu merupakan akses kita masuk sampai ke pelataran Tuhan, di mana Tuhan ada. Ya, artinya apa? Ketika kita ibadah, ruangan ibadah itu bisa menjadi pelataran Tuhan di mana Tuhan hadir ketika kita membawa persembahan ucapan syukur untuk akses kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ya. Jadi saya mau katakan ucapan syukur sebagai akses kita sampai masuk dalam hadirat Tuhan. Kemudian puji-pujian. Inilah elemen-elemen yang menyenangkan hati Tuhan. Halo Bapak Ibu, kalau kita menggenapi firman Tuhan, elemen-elemen ibadah ini kita genapi, kita taati. Saya sangat percaya firman Tuhan katakan, Dia berjanji Dia akan datang dalam awan yang tebal. Sekarang bukan awan yang tebal Bapak Ibu, sekarang kehadiran Roh Kudus, oknum pribadi Allah ketiga yang hadir dalam ibadah kita. Apakah Bapak Ibu tidak merindukan hal itu? Saya merindukan hal itu. Oleh sebab itu kami dalam gedung ibadah sungguh-sungguh beribadah
Sungguh-sungguh. Oleh sebab itu saya anjurkan Bapak Ibu yang ada di rumah, yang belum kesempatan hadir, mari persiapkan dirimu. Jangan belum mandi, jangan belum ada yang siap. Pagi-pagi bangun, jadikanlah dirimu seperti seolah-olah engkau ada di dalam gedung ibadah. Anda merias diri, Anda bersiap-siap, pakaiannya cukup bagus, pakaiannya juga baik, ya, dengan kesungguhan. Bapak Ibu hadir dalam momentum ibadah online ini, sehingga Bapak Ibu juga menghadirkan Tuhan. Kalau kita di sini memuji Tuhan, Bapak Ibu juga memuji Tuhan. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, juga ikuti, karena ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ingat firman Tuhan katakan, jangan seorang pun datang ke hadiratku tanpa membawa persembahan. Kita baca, mereka membawa persembahan korban bakaran yang zaman sekarang tidak lagi dalam bentuk kambing domba, mungkin dalam bentuk persembahan tatangan, persembahan ucapan syukur, dan lain sebagainya. Tetapi persembahan buah bibir merupakan tingkatan yang lebih tinggi lagi, yang sampai bisa masuk, membawa kita akses, kita masuk ke dalam pelataran Allah, yaitu ucapan bibir dengan ucapan syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Bukankah Bapak Ibu telah menerima kebaikan Tuhan? Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bukankah kita melihat kebesaran-kebesaran Tuhan atas kehidupan kita? Ketika setiap pagi kita bangun, kita bisa menikmati cahaya matahari sebagai lambang kasih Tuhan. Kita bisa berjemur, dapat vitamin D. Bukankah itu kebesaran Tuhan? Kenapa kita tidak memuji Tuhan? Dan kalau kita sudah mengucap syukur, memuji Tuhan, rasa saya tidaklah salah kalau kita juga menyembah Dia dalam kesungguhan. Hormati Tuhan. Maka sungguh hal-hal inilah menyenangkan Tuhan, dan Tuhan hadir. Kalau dalam ibadah Tuhan hadir, yang datang mungkin dengan berbagai kelemahan akan pulang dengan kekuatan. Mungkin yang datang hadir dalam ibadah dalam bentuk berbagai kekhawatiran, kesusahan, akan pulang mendapatkan hiburan. Bahkan mungkin yang sakit hadir. Kalaulah Tuhan hadir, oh, saya sangat percaya Anda akan dijamah pulang mendapatkan kesembuhan. Kiranya ini menjadi kerinduan kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu, marilah perhatikan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, sampai elemen-elemen ini kita penuhi, sehingga menghadirkan Tuhan dalam setiap momentum ibadah kita. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Biarlah firman pengajaran pada pagi hari ini membawa kita dalam kesungguhan dalam setiap momentum ibadah. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan kita semua. Kita akan akhiri, tapi sebelum mengakhiri, saya ingin membawakan satu lagu, sairnya saja. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Puji Tuhan. Kita akhiri dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami diberikan firman pengajaran, sehingga kami boleh belajar. Biarlah kami menghidupi firman ini dalam kehidupan kami, sehingga setiap momentum ibadah dalam kesungguhan kami mempersembahkan persembahan-persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami rindu Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir, menjawab doa-doa kami seperti Tuhan hadir menjawab doa daripada Raja Salomo. Kiranya kami semua yang hadir pada pagi hari ini, Engkau menjawab doa setiap pribadi, baik ada dalam gedung maupun ada dalam rumah dimanapun mereka berada. Manakala mereka punya pergumulan masing-masing, punya kerinduan masing-masing, kiranya Tuhan memberkati mereka, menjawab doa-doa mereka, sehingga yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Dan marilah kiranya berkat daripada Allah Bapa, anugerah daripada Allah Bapa,
cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, serta pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita mulai daripada pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di minggu akan datang. Amin.